Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini. Kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat 7-9. Tertulis demikian. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang wanita menikahi pria idamannya yang seringkali memberikannya barang-barang yang ia suka. Setelah menjadi suami istri, kebiasaan sang suami memberikan barang tetap berlanjut. Tapi bersamaan dengan kebiasaannya itu, sang suami sering bepergian dan kurang waktu di rumah. Semakin lama sang istri mulai menyadari adanya yang kurang dari suaminya. Bukan kurang dalam hal memberikan hadiah atau barang, tapi kurang dalam hal kasih dan perhatian. Perhatian dan kasih sayang jauh lebih penting dalam rumah tangga dibandingkan dengan hadiah atau pemberian. Kurangnya perhatian dalam rumah tangga dapat menimbulkan kerenggangan hubungan, masalah komunikasi, kehilangan kepekaan terhadap pasangan, dan konflik dalam keluarga. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, yang jauh lebih penting adalah ketaatan dan kasih kepadanya. Bukan pemberian atau persembahan, sekalipun itu perlu juga untuk dilakukan. Dalam Mazmur 40 ayat 7-9 ini tertulis, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ayat-ayat ini di satu sisi berbicara tentang nubuatan akan Kristus yang menghapuskan dosa. Tapi di sisi yang lain, kita dapat melihat apa yang terkandung dalam ayat ini. Bahwa yang terpenting di hadapan Tuhan adalah ketaatan. Korban bakaran dan korban penghapus dosa adalah perintah Tuhan untuk dilakukan oleh umat Israel. Ketika mereka melakukan kesalahan tanpa disengaja, mereka harus memberikan korban bakaran, korban penghapus dosa, dan berbagai korban-korban lainnya. Tapi semua korban bakaran dan korban penghapus dosa, serta korban lainnya itu, tidak disertai dengan perubahan sikap hidup, tidak disertai dengan perubahan sikap hati dari bangsa Israel, dari umat Tuhan. Dan itu yang menyebabkan Tuhan tidak suka dengan korban-korban yang dipersembahkan. Tuhan mau ketaatan lebih daripada korban. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22, di situ tertulis, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik
daripada korban sembelihan. Tuhan lebih suka dengan ketaatan kita. Berkorban atau memberi untuk Tuhan itu baik, tapi jangan lupa untuk melakukan kebenaran, untuk hidup dalam ketaatan. Dalam konteks sekarang ini, kita tidak lagi dituntut untuk memberikan korban penghapus dosa, korban pendamaian atau korban keselamatan, dan berbagai korban bakaran lainnya. Sebab Tuhan sendiri telah mengambil posisi itu bagi kita. Dia mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya, menjadi korban penghapus dosa. Yang Tuhan mau dari kita, yang Tuhan suka untuk kita lakukan, adalah hidup menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan seluruh keberadaan kita. Mari kasihi Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Taatlah, dengar-dengaran kepadanya, sebab itu yang menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan mengasihi kami, dan Engkau merindukan kami untuk taat, hidup dalam kasih, sungguh-sungguh mengutamakan Engkau. Ampuni kami yang seringkali lupa dan mengabaikan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, supaya kami senantiasa mengasihi-Mu, mengutamakan-Mu dalam hidup kami, tidak melupakan Engkau Tuhan, dan agar kami senantiasa taat melakukan firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Lawatlah ya Tuhan, kuasa mujizat-Mu bekerja, menyembuhkan, memulihkan, dan menyempurnakan. Kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan. Kuasa pertolongan Tuhan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.